metode yang dipakai itu adalah akulturasi budaya. Budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak dihabisi tapi diislamisasi. Jadi para wali, para ulama dalam mendakwahkan Islam itu mengetotkan itu mengintili budaya tradisi di masyarakat, nggak diberangus, nggak diberantas habis, tapi diislamisasi, rohnya yang dirubah, nilainya yang dimasuki ajaran-ajaran Islam. Allahumma sholli ala Muhammad, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini islami, ini adat, ini syariat. Itu tidak dipercekcokkan tapi dipadukan, tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, sehingga penyebaran Islam meraih sukses besar. Beda dengan gaya yang dipakai oleh para penjajah. Belanda menjajah Indonesia itu lama loh, ratusan tahun. Bukan hanya menjajah ekonomi, tapi mereka juga menjajah akidah maunya. Mereka juga menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan oleh Belanda, oleh penjajah, nggak laku di masyarakat kita. Kenapa? Sebab penjajah itu kalau ke masyarakat kejam, kereng. Lah kalau para wali, para ulama kita itu nggak kejam, nggak kereng, pendekatan persuasif, makanya masyarakat seneng. Contoh, mbah-mbah kita dulu itu jangan dikira belum mengenal Tuhan, sudah, tapi belum kenal Allah. Sudah nyembah, yang disembah itu Sang Hyang, maka dia ibadahnya diarani sembahyangan. Tempatnya nggak disebut musola tapi disebut langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Lu caranya seperti itu. Mbah-mbah kita itu dulu seneng sesajen, seneng sajen, bikin sajen. Sajen itu bikin makanan, ada nasi, ada ayam panggang, macam-macam buah, bahkan kadang-kadang potong kambing, kemudian nanti dimasak, terus dipersembahkan untuk yang dikeramatkan. Sang Hyang Sopo kono, halo, dibawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap angker, dipersembahkan kepada yang dipertuhan. Loh, ini sama para wali, sama para ulama dulu nggak langsung dihabisi, nggak langsung diberantas total, dibiarkan, namanya dirubah jadi selamatan. Masaknya tetap masak nasi. Kalau tadinya motong kambing yang penting tugel ndasnya, del ngono ae. Nah, sekarang tetap motong kambing tapi pakai aturan, baca syahadat dulu, baca bismillah. Rohnya yang dirubah, panggangnya, ingkungnya tetap, ada buahnya tetap. Sementara boleh dibawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Tapi kalau tadinya baca mantra dirubah dengan kalimah-kalimah thayyibah, dirubah zikir, dirubah doa, tidak dipersembahkan kepada Ki Danyang Nyai Danyang, tapi selamatan, sodakoan, takorub, mendekat kepada Allah. Mulane masyarakat gampang nerimo. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh lagi, mbah-mbah kita dulu suka kesenian, wayangan.
Lah ini para wali, para ulama belajar ndalang, kemudian bikin pagelaran wayang yang spektakuler dengan promosi yang menarik, masyarakat pengen nonton. Lah untuk nonton ada tiketnya. Tiketnya apa? Harus wudhu dan membaca 2 kalimah syahadah, otomatis melebu Islam. Mbah-mbah kita dulu suka dengan tembang-tembang, suka dengan rengeng-rengeng, tak lelo 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 lekung. Mbah-mbah kita dulu suka kayak gitu. Gegaraning wong akrami tutu pondo tutu rupa. Yakin wong iki ra ngira iso. Podo-podo ya gelem-gelem ya sik ben aku asli. Tapi aku moh kan wilayah ndekne moh. Ben nek aku melok-melok ngono sakno ndekne gak payu. Maka para wali itu bikin tembang, bikin gendeng yang digemari oleh mbah-mbah kita. Nah, kalimat-kalimat dalam tembang itu disisipi nilai-nilai Islam. Maka adik-adik sampai sekarang tuh masih kenal, dan alhamdulillah gendeng-gendeng, tembang-tembang karya para ulama itu sekarang diviralkan kembali oleh grup-grup sholawat, semacam gendeng ler-ler, ada cublek-cublek nyaut toh sayang, cublek-cublek suwang, gundul-gundul pacul, turi-turi pote, sluku-sluku batok. Loh, sampai sekarang lo kalian masih hafal. Dan alhamdulillah sekarang diviralkan lagi grup-grup sholawat. Seneng aku. Itu gendeng tembang yang ada nilai filosofinya, ada ajaran-ajaran agamanya. Turi pote, sluku-sluku batok, apik ngono ku. Timbangane iwa bandeng, iwa bandeng, iwa sepat. Itulah nama-nama ikan. Ngono gak ngono, lontong tahu dan lontong sate. Itulah nama-nama badokan. kapan nyanyi lontong tahu langsung tak antem lontong ya. Ya Allah, ngono loh. Jadi itu metode yang luar biasa dari para wali, para ulama dalam mengislamkan masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ada orang meninggal, mbah-mbah kita dulu itu yang suka melekan, tapi melekannya itu nanti dipakai untuk maaf-maaf, main judi, apa jenenge, gaplek, wis pokoknya ngono kuwi lah. Lah terus minumnya tua, minuman yang memabukkan itu 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Lah tradisi seperti itu sama para wali, para ulama ndak langsung diberantas habis, ndak, melekannya tetap, tapi nggak pegang kartu, nggak pegang kopek, nggak pegang remi, ganti pegang surat yasin. Yang tadinya ngobrol-ngobrol ndak jelas diajak doa, zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Yang tadinya suguhannya minuman yang memabukkan diganti teh, kopi. Endi kopine, Beb? Iku wek sampean niku aku gak dikeki. Panitia iku sentimen. Oh, Habibe dikeki loro aku gak dikeki. Moh sampean kok. Halo. Halo. Diterusne ndak ini? Nah, lah ayo dibikin tahlilan. Loh, tahlilan itu ternyata semangat nasionalisnya tampil loh adik-adik. Loh, tahlilan itu ekspresi dari Pancasila.
Gak percaya? Ayo coba orang Pancasila itu diekspresikan dalam bentuk tahlilan bisa. Gak percaya? Pancasila satu, ketuhanan yang maha. Nah, ketuhanan yang maha esa itu la ilaha illallah, bareng la, sekali lagi la, itu ketuhanan yang maha esa. Lah orang tahlilan itu paling banyak yang dibacakan itu namanya tahlilan itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep itu kalau berkatnya gede, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkatnya cilik gepeng ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ketuhanan yang maha esa. Orang tahlil itu paling banyak yang dibaca ya la ilaha illallah. Berarti itu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, orang tahlilan itu yuk kemanusiaan, memang yang tahlilan manusia semua, adil, semua diperlakukan sama, gak peduli kapolsek dan ramil, camat, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, kepala kementerian agama, sama diperlakukan sama di tahlilan itu, adil dan beradab. Orang tahlilan itu beradab, adabnya bagus-bagus, ketemu salaman rangkul-rangkulan. Sama tahu ngerti ono wong tahlilan jotos-jotosan, pakaiannya beradab, berukut, nutup aurat, semua beradab. Nggak ada ibu-ibu jamaah tahlil kok tangan tok nganggo BH. Ya sing seneng buka aurat itu sih nggak gelem tahlilan niku, gak beradab. Ngono lho. 3, persatuan Indonesia. Wong tahlil ki bersatu, ngumpul dadi siji. Masa enek tahlilan wong pitu kok siji nang kene, sijine nang gone Kayen, sijine nang gone Jakenan, sijine nang gone apal pati wilayahku kok. Halo? Lho aku sapa pati mulai tahun 2000 mbah 8 mbah pira ngono sampai tekan saiki mbah gedhe taun wisan. Ya mbah kok sek payu wae. Padahal banyak penceramah-penceramah baru loh. Tapi nyatanya kamu nggak berpaling ke lain hati kan? Kamu masih tetap setia sama aku. I love you semuanya. Yang tuwek rasa melok sing tuwek. Meneng-meneng iki urusanku karo mereka. Zaman nggak usah melok-melok. Maka orang tahlil itu bersatu, adik-adik lingkungan, desa, kampung. Kalau banyak jamaah tahlilnya bisa dipastikan masyarakatnya bersatu. Masyarakatnya mesti bersatu. Soalnya sering ketemu seminggu sekali loh tahlilan, ketemu kompak rukun persatuan Indonesia. Maka selama di berbagai daerah masih banyak tahlilan, Indonesia nggak akan mudah dipecah oleh kekuatan apapun. Indonesia akan tetap bersatu. Oh no. Makanya kalau ada yang mau memberantas tahlilan itu wong ngimpi, itu namanya. Tahlilan harus diberantas dari Indonesia. Itu syirik, itu gak sesuai syariat macam-macam. Lah mau berantas tahlilan di Indonesia itu yang mimpi toh. Pesantren di Indonesia itu ratusan ribu, jutaan santri, semuanya diajarkan tahlilan kok. Setiap lingkungan ada tahlilan, mau diberantas ngipi. Yang mau berantas tahlilan itu berapa ekor manusia itu ngipi. Wis aku kapan kono ngombe kopi ya kudu nesu ngene iki modele. 4. Lah iki orasi kebangsaan no. Aku tekoi, aduh kok orasi kebangsaan judulnya. Padahal aku sakjane ceramahku ora iki mau. Begitu aku teko lho kok orasi kebangsaan, penguatan moderasi beragama, wes langsung balik, untungnya cerdas. Lah tak pikir iku audiene ya ono wali murid, ada wali murid dan ada sebagian masyarakat nggak tahu kalau cuman siswa-siswi intern aja. Aku mikir waduh iki orasi kebangsaan nih. Mikir aku. Wayah Mahalul Qiyam tadi lah aku mikir aku. Katanya khusyuk padahal aku mikir materi aku.
Apa sing tak sampekno ki? Lah aku ora dikandani temane kok. Wis pokoke undangan nanggone man, ngono tak pikir ambek wali murid wis gampang wis ngono. Lah kok tekan kene orasi kebangsaan. Duh, ya aku ngene. Mikir aku, untungnya cerdas. Ini gak profesional yang balik mulai kok. Angel ngene iki mulane larang aku ambek kene. Kene iki lagu semakin dikenal, semakin hafal, semakin disuka. Lah nek ceramah semakin dikenal, wis tahu ngono jajal. Ngono resikone akeh kene ambek iki. Mungkin karena Allahumma ngono ta. Allahumma sholli arek ngono tok be al-Fatihah. Nah, aku ki mikir, iki ora mikir wong lagu selawat sak pirang-pirang kok. Ngopo mikir nek lali ya bocah-bocah gini ngene. Ngono. Ayo ganti alih profesi, ayo tuker posisi, jenengan sing ceramah, aku sing sholawatan. Ayo wani. Nah, tak tuker posisi kok enak aku toh. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tahlil itu ekspresi kerakyatan, yang tahlilan rakyat toh, yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin kiai, habib, ustad, bunyai. Hikmat ora ono, bandar togel ngimami tahlil ora ono, germo mimpin tahlil ora ono. Hikmat yang mimpin. Kebijaksanaan, orang tahlil itu bijaksana, disesuaikan dengan besar kecilnya berkat. Berkatnya gede ya dawa tahlilane, berkat cilik ya ndek-ndek ae. Donga ki ya ngono. Lah berkate gede dongane ya Allahumma Rabbana 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 Rabbana. Lah nek berkate cilik gepeng ya Fatihah. Nah wis. Bijaksana kok. Dalam permusyawaratan di jamaah tahlil banyak musyawarahnya, rundingan, rapat, perwakilan, undangan tahlil, perwakilan saomah sing budal siji wae, budal kabeh bangkrut sing ngundang kentekan berkat. 5, keadilan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial loh. Tahlil ki ono sosiale, ono jamin, ono jajane, ono mangane, ono berkate. Makanya tahlilan ki Pancasilais. Ngono lho, ki. Apa kowe bar kondi nguyuh? Tukang foto kok nguyuan. Niki dadine foto yo ngeblur kabeh kowe engko. Wong ambek ngempet anyang-anyangen. Anyang-anyangen apa beser kowe? Adik-adik, makanya budaya itu sekali lagi penting. Halo? Halo? Loh, adat itu beda-beda. Adat saya kalau ceramah di daerah saya sendiri Bojonegoro, adat ya begitu datang saya diajak makan dulu, itu di Bojonegoro. Adatnya gitu, Pak Kepala Sekolah ini. Iki biasanya gitu, dateng mangan soalnya pagi ya belum sarapan, belum apa, lapar kan. Adatnya gitu. Neng kene belas kopi gak dikei, wedang gak dikei. Ini wis tapi ya tak terima adate man 2 pati ngene iki wis tak terima. Aku manut adat, aku wis dianggap malaikat gak apa-apa. Loh. Adik-adik pernah upacara ya? Lah, kalau upacara adatnya ya seperti itu upacara. Misalnya upacara di Man 2 ini, yang jadi inspektur upacara kepala sekolah, ya jabatannya paling tinggi. Terus di depan inspektur upacara itu ada siswa, namanya pemimpin atau komandan upacara. Nah, kalau lagi upacara, kepala sekolah yang jadi inspektur upacara harus mau dibentak sama muridnya. Murid harus berani bentak kepala sekolahnya. Upacara kok,
lapor. Upacara siap dilaksanakan. Ini kepala sekolah jadi inspektur nggak boleh marah-marah. Kurang ajar kamu, murid berani bentak kepala sekolah. Dan loh, padahal ini loh sudah sama-sama tahu loh. Kalau peserta upacara siap, terus komandannya lapor. Niki komandan yo tahu, inspektur upacara yo tahu. Tapi tetap lapor, wong adatnya upacara kok. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Ini inspektur ya nyantai jawabnya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ngono. Jangan inspekturnya dikasih tahu, lapor. Upacara siap dilaksanakan. Dah tahu. Lah ini komandan ketika dibilangi sama inspektur laksanakan. Siap, laksanakan. Harus berani bentak. Jangan dibilangi inspektur kepala sekolahnya laksanakan. Insya Allah Bapak nyuwun pangestunipun nggih, mugi-mugi upacaranipun pinaringan lancar. Lah ini bukan inspektur upacara. Nah, tapi kalau murid menghadap ke ruangan kepala sekolah mau melaporkan sesuatu, nggak boleh pakai adatnya upacara. Kepala sekolah, jam pelajarannya kakean, mosok jam loro lagi mulih, kurangi jam pelajarannya, jam 12 sudah pulang. Ya ora iso metu murite gitu loh. Mbok paham mbok ndak ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karenanya adik-adik, ini modal kalian untuk nanti bagaimana membangun masyarakat Indonesia ke depan. Setidaknya kalian harus mempunyai modal leadership di MAN 2 ini. Insya Allah kalian bukan hanya diajarkan tentang agama, tapi targetnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini untungnya sekolah di madrasah. Kalau maaf ya, di luar madrasah itu pelajaran agamanya paling banter 20%, pelajaran umumnya 80%. Tapi kalau di madrasah seperti Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati ini, pelajaran agamanya 100%, pelajaran umumnya 100%. Tepuk tangan untuk MAN 2 Pati. Oh no, nilai plusnya di situ. Gitu loh. Embuh ya Allah. Kalian itu disiapkan bukan hanya punya IQ, intellectual quotient aja, tapi juga EQ sekaligus SQ, emotional quotient, spiritual quotient. Understand? Wis mbok paham mbok enggak ngene iki? Paham ya? Lah ya harus paham karena kalian itu calon pemimpin. Kok hus to diomongi? Harus ada nanti dari MAN 2 Pati ini yang jadi bupati, harus ada dari MAN 2 Pati ini yang jadi gubernur, harus ada lulusan MAN 2 Pati ini yang jadi menteri, lulusan MAN 2 Pati ini jadi jenderal. Oh no. Tapi dudu sing jembure kae. Orang rungokno kok malah turu ngiler nih. Anake sapa kuwi? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau dalam bahasa agama adik, pertama kalian harus mempunyai, cukup enggak ini waktunya ya? Rijalul ummah bareng. Mana? Community leader. Sopo community lemper. Kalian itu calon pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Memimpin masyarakat itu ndak gampang. Makanya harus membekali diri. Soalnya memimpin umat itu lebih susah daripada memimpin siswa-siswi, lebih susah daripada memimpin santri.
Oh jadi kiai santrinya puluhan ribu itu gampang, karena santri itu pasti manut sama kiainya. Kiainya nyuruh ke barat, ribuan santri ke barat semua. Kiainya nyuruh ke utara, ribuan santri ke utara semua. Nggak ada yang melanggar, itu nggak ada. Karena di pesantren ada departemen tertinggi yang paling ditakuti semua santri, namanya departemen kualat. Tapi kalau memimpin masyarakat nggak gampang, dan ini harus bisa adaptasi, tahu situasi di tengah-tengah masyarakat. Soalnya gini adik-adik, halo, ulama pemimpin bukan hanya man lahu ilmun syamilun, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus arifun bimasolihi man haulah, mampu menyelesaikan setiap problem keumatan dengan cara bijaksana. Makanya ya, jadi kiai di kampung dengan jadi kiai di kota itu tantangannya berbeda. Jadi kiai kalau di desa, yang dihadapi masyarakat desa paling-paling pertanyaannya, Mbah Yai zakate gabah niku pinten, Mbah Yai iwak niku dizakati napa mboten, paling pertanyaane ngono. Mbah Yai kula niki pegawe dapat gaji niki wonten zakate napa mboten, paling pertanyaane ngono. Mbah Yai lek ngetutno mayit no kuburan niku sing bener mlakune nang ngarepe mayit apa nang mburine? Mbah Yai mulai gregeten, sak karepmu, nang ngarepe kenek nang mburine kenek, sing penting mayite aja mbok idak-idak. Loh, kalau jadi kiai di kota yang dihadapi masyarakatnya lebih modern, pertanyaannya lebih kritis. Yai, bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Kata yainya, nggak apa-apa. Berarti boleh? Nggak apa-apa. Tapi karena nikahnya lewat internet, nanti hubungannya juga lewat internet, download. Anak hasil download. Yang kedua harus punya rijaluddin, itu namanya spiritual leader. Saya yakin Man Dua Pati ini bukan hanya pengen bisa menjawab tantangan zaman, tapi siswa-siswinya harus bisa melampaui zamannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu dibutuhkan kekuatan spiritual adik-adik. Jadi banyak orang sukses itu bukan dari pendidikan formal, tapi dari spiritual. Gak dirungokno aku, katanya minta dilanjut. Oke, sedikit lagi. Banyak orang sukses itu dari spiritual, maaf, yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Itu wilayahnya bukan hanya otak, tapi wilayah hati. Adik-adik, siswa-siswi, otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk hikmah barokah, outputnya orang-orang bener. Nah, kalian di Man 2 ini dibimbing agar jadi manusia yang pinter sekaligus bener, bener sekaligus pinter. Pinter saja kalau nggak bener bahaya, bener saja kalau nggak pinter konyol. Mau ditanya baik-baik kok, Mbak dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya bener, tapi nggak pinter soalnya mangkelne wong. Mbak rumahnya mana Mbak? Nggak saya bawa. Ya bener nih omai digawai bekecot. Alamat Mbak, alamat rumahmu lo mana? Indonesia. Bener, tapi ngregetne wong. Mbuh ra nyaut tok. Kehilangan sepeda motor itu loh, nggak sedih, nggak lapor polisi, malah guyu-guyu. Temennya kaget, bro, sepeda motormu hilang kok, nggak lapor polisi malah guyang-guyu. Aku seneng alhamdulillah. Biasanya ya apa-apa tak tumpai lo ra ilang. Iki ilangnya kok pas ora tak tumpai. Lah nek ilange pas tak tumpai kan aku katut ilang. Iya bener, tapi oone pol-polan nih. Lah pinter kalau nggak bener ngerusak
Sing rusak sembarang itu bukan orang bodoh, tapi orang pinter yang tidak Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Ya orang pinter-pinter yang kelakuannya lebih rusak daripada orang. Ngono lho. Moga-moga paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya adik-adik, orang itu bisa sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah, sama dalam mau'idhah tapi berbeda di dalam inabah, sama di dalam ilmiah tapi berbeda di dalam manfaah. Doanya bisa sama tapi ampuhnya berbeda karena kekuatan spiritualnya yang tidak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama pakai jilbabnya tapi berbeda tingkat solihahnya. Betul? Jilbabannya sama tapi akhlakul karimah dan solihahnya berbeda. Kayak gini loh, sama-sama ikut ngajinya tapi berbeda tingkat kefahamannya. Ada yang dari tadi itu ngelihat saya metenteng tapi belas orang mudeng. Ada itu anaknya pakai jilbab warna hijau. Ada yang kayaknya dari tadi nggak merhatiin toleh, tapi walaupun begitu alhamdulillah nggak paham. Sama-sama hajinya beda mabrurnya, sama-sama airnya bisa berbeda khasiatnya, sama-sama tembangnya. Lirik-lirik itu kalau yang nembang Sunan Kalijogo, bisa mengislamkan banyak orang. Lah nek sing nembang iki iya tergantung tanggapane piro ngono. Nih sama-sama sempritan prit itu kalau yang nyemprit Pak Kapolsek prit oleh apa? Kok iso duwe? Mosok ngunekno sempritan tok prit oleh duwe. Pas ngopo kuwi? Oh, kowe tahu ketilang? Bisa ngatur lalu lintas. Ngono. Tapi jajal lambemu. Prit sampai jontor lambemu jedir. Nganggur ora oleh apa-apa. Sama-sama tanda tangan. Kalau yang tanda tangan kepala kantor Kementerian Agama larang. Dan tanda tanganmu, mbok nganti tanganmu peritil lho ora payu. Mungkin apa mboten? Oleh karenanya adik-adik kalau pengen jadi ahli ekonomi gampang. Sekarang banyak fakultas ekonomi, kalian bisa kuliah di sana. Tapi nggak ada fakultas kesejahteraan, nggak ada fakultas ketentraman. Kalau pengen jadi ahli di bidang pendidikan gampang, banyak kok fakultas pendidikan. Tapi nggak ada fakultas kesabaran. Kamu mau kuliah di mana? Aku nanti milih jurusan, milih prodi fakultas kesabaran. Halo? Pengen jadi sarjana teknik, banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Pengen jadi polisi, ada akademi kepolisian, langsung perwira. Ada akademi kepolisian, tapi nggak ada akademi kejujuran. Pengen ahli hukum, banyak fakultas hukum, tapi belum ada fakultas keadilan. Pengen ahli dakwah, ya kuliah di fakultas dakwah, tapi sampai hari ini belum ada fakultas keikhlasan.
Maka jangan salahkan kalau ada orang mimpin sholawat yang kurang ikhlas, karena bukan lulusan fakultas keikhlasan, apalagi yang ceramah. Dah wes, paling terakhir tuh. Kalau pengen lebih lama ikut aku ya, ayo ikut aku naik mobil bareng aku ya. Nah engkau tengah jalan tak ceplung no kali. Wah, kalian harus membekali diri kalian dengan 3 ilmu. Pertama ilmu dini atau ilmu agami, kedua ilmu profesi, ketiga ilmu kreasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu dini didapat melalui ngaji, pondok pesantren, madrasah. Ilmu profesi didapat melalui sekolah. Ilmu kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Ilmu dini menjadikan orang takwa. Ilmu profesi mengantarkan orang jadi cerdas. Ilmu kreasi mengantarkan orang jadi terampil. Kalian harus takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Halo ya Allah. Ilmu dini mengolah hati, ilmu profesi mengolah otak, ilmu kreasi mengolah otot atau raga, sehingga kalian harus bisa berolahraga, berolah rasa, sekaligus berolah rasio. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Dah tak ringkes saja. Dengan ilmu kreasi manusia bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Dengan ilmu profesi manusia bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu dini manusia bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja pakai otot, kerja keras, kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja pakai hati, kerja ikhlas. Adik-adik, orang kerja kalau hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau ditambah kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Loh, ngerangkai kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya yo larang. Nek pengen murah yo apa ketua TU-mu kon ceramah dhewe. Ketua TU kon munggah kon ceramah murah. Lho, no pinggir cagak lho wonge. Ketua TU wedok lho. Aku lho meskipun belum tahu maca lho roh wonge kuwi lho wonge pinggir cagak kuwi lho. Ketua TU jejer-jejer 5 sing pinggir dhewe kuwi lho ketua TU. Nggih Pak Kepala nggih. Nggih. Mboten. Tak pikir sing kuwi ketua TU ne. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kerja kalau cuma pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Ya maaf ya, kayak kerbau, kayak sapi, kayak kuda. Itu kan kerjanya pakai otot, kerja keras. Kuda, sapi, kerbau itu kerja pakai otot, kerja keras. Hasilnya ya pas. Sapi disuruh ngerakal di sawah, paling hasilnya sehari ya 100.000, 200.000. Kuda suruh narik bendi, narik dokar, itu kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya pas ya 100.000, 200.000. Lah manusia kalau hanya mengandalkan otot, kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya ya hanya pas 100.000, 200.000, maaf. Tapi kalau mau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh, dokter itu kerja profesi, tugasnya nyubles. Bandingno karo yang tugasnya nyubles, kerjanya nyubles pakai otot, tukang bor sumur. Waktu tukang nyubles itu, yang tukang bor sumur itu suntiknya gede, mabot pertentangan panas, karuan gak lemah, tinggi nyubles atos. Pertentangan nyubles yang satu paling dapatnya 100.000, 200.000. Satunya dokter, tublesnya kecil, enteng, warnanya adem, ber-AC, ambune wangi, tinggi nyubles yang empuk.
sekali cupres dus yang ditawar kita sambil tatil dibayar berapa Pak Dokter? 700.000 langsung kocok bukan asal kirang pakai karena dia kerjanya pakai otak, kerja cerdas. Halo, yang kerja keras ngangkat batu gunung gede-gede sak salon-salon dapatnya paling 100.000, 200.000. Yang kerja cerdas pakai otak ngangkat batu kecil dapatnya 200 juta karena yang diangkat adalah batu ginjal. Paham? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati namanya hasilnya tak terbatas. Contoh kiai, gak usah tepuk tangan, gak lucu lo. Kiai itu kerja pakai hati, makanya hasilnya tak terbatas. Gak kelihatan kerja kerasnya apa. Tumon kiai petentengan golek bekicot nyuluh kodok gak ono, tapi masya Allah dicukupi semua sama Allah. Kiai-kiai itu rumahnya bagus, mobilnya bagus, kemana-mana dikawal, datang dihormati. Yang lain nggak berani makan kalau kiainya belum makan duluan. Ayo coba, istri cantik. Duh, survei kalau nggak percaya, rata-rata kiai itu istrinya cantik. Ada kiai kok istrinya nggak cantik, apes. Itu nasib. Hiburannya cuma istri, ngelek pisan gak istaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mau cari hiburan apa kiai? Mau karaoke ya gak pantes. Nek kapolsek saya pantes ya. Mau biliar ya gak pantes. Coba lo ngono lo. Ya itu karena kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Soal pendapatan jangan tanya. Banyak hal-hal tak terduga. Di majelis pengajian ketemu kapolsek tiba-tiba nyangoni loh. Jadi ngono, kepala kantor Kementerian Agama nyangoni. Jadi banyak hal-hal tak terduga yang didapat karena kerja ikhlas. Mbiyen jargone lo beramal, ikhlas beramal. Saiki diganti bosan nggih. Tasik kan ikhlas beramal, makanya harus kerja ikhlas. Ikhlas beramal. Jadi nek kepala kantor Kementerian Agama datang ke sekolahan-sekolahan, nggak usah disangoni, wong ikhlas beramal kok. Nggak usah, malah ninggali. Terus bisa berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Terus menebar maslahah, manfaah dan barokah untuk umat manusia. Saya mohon maaf datangnya agak telat, agak terlambat, dan ini sesuai dengan waktu yang digunakan di wilayah kita kan pakai WIB, itu artinya waktu insya Allah berubah. Kenapa saya telat? Ini bukan hal yang kebetulan. Kalau kita lihat tonggak sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini memang agak telat, terlambat dibanding dengan negara-negara lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia itu adik-adik pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Ini maksudnya Islam masuk ke Indonesia secara pergerakan. Kalau secara personal individu abad-abad ke-10 sudah mulai, tapi secara pergerakan masuknya Islam ke Indonesia itu di abad ke-14. Padahal Islam sudah masuk ke benua Eropa, Afrika itu di akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Sedangkan masuk ke Indonesia abad ke-14. Jadi agak telat.
karena masuknya Islam di Indonesia ini telat, maka kemudian menjadi budaya bangsa Indonesia acara apapun wajib telat. Kalau nggak telat ya nggak Indonesia namanya. Apalagi orang NU, undangan Baksul Masail itu jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Ya, karena saya NU, saya diundang jam 9, prakteknya jam 11. Allahumma sholli ala Muhammad. Telat itu identik dengan lambat dan ketinggalan, betul? Makanya mohon maaf ya, Indonesia ini apa-apa banyak ketinggalan dari negara lain. Konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, teknologi ketinggalan, ekonomi ketinggalan. Ini adalah tugas kalian ke depan untuk mengejar ketertinggalan dan bagaimana mempersiapkan target dari pemerintah Indonesia emas di tahun 2000. Allah ya Karim, gak nyaut di tahun 2000. Nah itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya saya ajak belajar sejarah ya, nanti kita kaitkan dengan kekinian peradaban dan ilmu pengetahuan. Islam masuk ke Spanyol, tahu Spanyol ya? Khalid bin Walid, Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani itu berasal dari Asfahan, kota terbesar kedua di Iran setelah Teheran, ibu kota Iran. Adik-adik tolong perhatikan, Asfahan ini kota yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit keamanan, satelit pengintai Amerika Serikat itu dihadapkan terus ke kota Asfahan karena di situ disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Jadi Amerika Serikat yang negara adidaya, superpower, katanya negara hebat, ternyata takut sama nuklir, kalah sama Indonesia. Indonesia ini nggak takut dengan nuklir. Nuklir masuk pati dimplok, soalnya jadi bakso nuklir. Wong Indonesia ini sakti-sakti. Amerika nggak berani sama Indonesia karena Indonesia orangnya sakti-sakti. Baksone ae nuklir, granat ya dipangan. Wong ono bakso granat. Malah di Surabaya itu ada rawon setan, ada soto gendruwo. Jadi ternyata orang Indonesia itu sakti-sakti. Bocah cilik-cilik lho panganane molen, kapal selam ya dipangan, tongseng lho doyan wong Indonesia, tong karo seng doyan. Malah ana ibu-ibu sore-sore kletis mangan jajan, ditakoni ponakane, mangan apa bule? Kuping gajah. Jadi ternyata Indonesia ini orangnya sakti-sakti. Maka nggak ada negara sehebat Indonesia. Kalau orang Amerika sudah bisa sampai ke bulan, di sana cuma main-main, masang satelit terus ngencepno gendera. Indonesia lebih hebat. Wong Indonesia blonjone ae nom matahari. Ayo kurang panas piye? Ya Allah. Adik-adik dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya banggakan, kalau adik-adik dengar ada orang baca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Lek Imam Bukhari iki dudu tanggamu sing bakul sego goreng iku. Imam Bukhari itu orang mana? Turkistan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Nisabur. Madzahibil arba'ah, imam madhab 4. Coba diurut. Nu'man bin Thabit Az-Zawqi, al-ma'ruf bil Hanafi. Imam Hanafi itu orang Palestina. Kemudian Imam Maliki orang Madinah.
Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang Ghuzzah. Imam Hambali, orang Baghdad. Imam Ghazali, orang Persia. Imam Hasan bin Ali, Tayu. Oke, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali. Mungkin adik-adik kenal dengan Wali Songo, betul? Nah, Wali Songo itu ada beberapa generasi. Yang paling terkenal dan adik-adik kenal itu generasi ketiga. Menyebarkan Islam ke Indonesia yang akhirnya sukses besar. Islam bisa menjadi agama dari mayoritas penduduk Indonesia yang tadinya masih Hindu, Buddha, kepercayaan, gugon Tuhon, kejawen, kelenek. Kelenek itu ya semisal Nini Pelet, Mak Lampir, Grandong, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Etan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojokan, wa ala alihi washabihi ajmain, bisa berubah drastis memeluk agama Islam. Itu karena menggunakan strategi yang luar biasa. Di antara strateginya adalah pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Penyebaran agama Islam itu dengan hikmah, dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, kemudian nasihat-nasihat yang baik. Kalau terpaksa agak wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah, debat itu pun pakai cara yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi penyebaran Islam di Indonesia ini nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai elok-elokan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai pertentangan, nggak pakai kekerasan, tapi dengan cara yang santun, penuh kelembutan. Waliyatalaffaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, berlemah lembutlah kamu dalam menjalani kehidupan, berlemah lembutlah kamu dalam menyebarkan agama. Islam nggak pernah mengajarkan kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban umat manusia selamanya kekerasan nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau ada guru yang ngajar murid-muridnya pakai cara kekerasan, itu berarti menodai nilai-nilai ajaran Islam. Kok pakai tepuk tangan? Apa di sini ada guru yang, tolong sebut namanya siapa, biar saya catat NIP-nya. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Nah, termasuk berjuang dalam Islam, jihad dalam Islam, itu ndak ada ajaran pakai kekerasan. Banyak yang salah tafsirkan jihad, apalagi jihad zaman ini. Adik-adik, banyak orang bilang mati, rela mati demi jihad di jalan Allah. Kalau jihad zaman sekarang ini bukan mati di jalan Allah, justru hidup di jalan Allah. Itu jihad zaman sekarang, hidup
di jalan Allah, mencurahkan hidup, mempertaruhkan hidup di jalan Allah, itu jihad. Ini banyak yang salah faham, katanya rela mati syahid di jalan Allah, bom bunuh diri, padahal itu di jalan Tamrin. Halo, kok nggak didengerin sih? Saya minta waktunya nggak lama-lama kok, paling 20 menit saja. Ya kalau minta terus lanjut ya tolong diperhatiin dong. Aku kesini itu demi cintaku ke kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Tega banget kamu. Yang namanya mati syahid dalam Islam, ini dulu zaman Rasulullah, namanya mati syahid, ikut berperang melawan orang-orang kafir harbi, kemudian mati dalam peperangan itu. Dia sudah berusaha mempertahankan diri, sudah berusaha maksimal untuk menang dengan segala cara, berjuang mempertahankan diri, terbunuh dalam peperangan itu mati syahid. Bukan menyodorkan diri untuk dibunuh, apalagi bom bunuh diri, itu bukan mati syahid, jelas sangit itu, bukan jihad, itu kendat itu namanya. Kapolseknya seneng. Ini harusnya kan tugasnya Kapolsek untuk memberikan arahan dan pembinaan pengertian seperti itu. Makanya wajibnya Kapolsek nambahi. Kan tugas beliau saya gantiin. Jadi Islam di kita itu bukan tatarruf yang ekstrim, yang radikal, bukan pula irhabi yang liberal, bukan. Tapi Islam di Indonesia ini tawassut, moderat, ndak ke kiri, ndak ke kanan. Ini memang cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang tengah-tengah. Pernah dibawa ke kanan oleh NII, mau dijadikan negara Islam, nggak cocok. Pernah mau dibawa ke kiri oleh komunis, Indonesia mau dijadikan negara komunis, nggak cocok. Cocoknya Islam di Indonesia ini tawassut, moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dibangun berpadu dan dipadukan dengan adat istiadat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dan adik-adik, adat istiadat, tradisi, budaya itu penting apa penting? Ya mesti penting, wong pertanyaannya penting apa penting? Adat, tradisi, budaya itu penting. Sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan budaya ini jadi kacau. Hal yang baik kalau nggak sesuai dengan situasi dan kondisi bisa jadi kacau loh. Tak tambahi lo ben mantep, bisa jadi kacau loh. Contoh gini, Al-Quran itu kebenaran absolut, mutlak benarnya, sedikit pun nggak ada yang salah. Itu Al-Quran. Tapi kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan situasi, bisa kacau loh. Ada ayat Quran yang dibaca tidak sesuai dengan kondisi, bisa kacau loh. Contohnya ini,
ada acara resepsi pernikahan. Ini mempelai pria, mempelai wanita, pengantinnya udah duduk di pelaminan. Kemudian MC-nya mulai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, sama-sama kita saksikan kedua mempelai sudah duduk bersanding di pelaminan. Mohon restu dan doanya, semoga kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah, sesuai dengan bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Enggak. Ayat Qur'annya enggak salah. Ayat Qur'an enggak ada yang salah. Yang salah sasarannya. Lawang itu ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara nikah. Gitu loh. Paham? Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik, dan itu menjadi budaya di masyarakat kita. Ucapan adalah doa, mengucapkan salam itu menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Ini keren. Ucapan selamat itu, ketemu di waktu pagi ya selamat pagi, ketemunya di sore hari ya selamat, ketemunya malam hari ya selamat. Jawab tuh sayang. Ada yang lagi ulang tahun ya kasih ucapan selamat ulang. Kayak ini, selamat ulang tahun. Ada yang bepergian ya kasih ucapan selamat jalan. Ketemu ya selamat jumpa. Pisahan loh selamat tinggal. Ini bangsa kita ini keren. Sampai di kendaraan-kendaraan besar itu di bak truk biasanya ada tulisan utamakan selamat. Memasuki tahun baru kasih ucapan selamat tahun baru. Ada yang nikahan kasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Ada yang sunatan kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Sampai orang Jawa itu loh punya anak laki-laki diarani selamat loh. Kalau bahasa Arab ya Abdus Salam, Salamun, Nur Salim. Nek wedok ya Salamah. Zamannya makin maju ya Salma, Silmi. Ini keren loh. Nih, mengucap salam itu baik, tapi harus sesuai situasi dan kondisi. Kalau nggak sesuai dengan situasi dan kondisi, ya kacau, ya lucu. Dua makhluk yang duduk di situ itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu MC. Sambutan itu nanti intonasinya udah beda. Kayak tadi Pak Kepala Sekolah, sambutannya kayak gitu. Loh, nanti kalau bertamu ke rumah, salamnya beda, jangan kayak sambutan. Kalau namu ke rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya nggak salah, gayanya yang salah. Paham? Yuk, kalau ketemu temen di tengah jalan, bro, assalamualaikum. Santri ketemu kiai, lebih-lebih assalamualaikum. Ini di Indonesia. Loh, kalau di Arab beda lagi, nggak ada pakai bungkuk-bungkuk kayak gini. Meskipun murid ketemu guru, santri ketemu kiai, kalau di Arab sana salam itu sambil mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi, assalamualaikum. Ini murid ketemu gurunya loh, assalamualaikum. Ayo praktekno. Ada murid Man 2 Pati kelas 2 IPA 1 ketemu sama kepala sekolah, salam pakai gaya Arab. Pak Kepala Sekolah, assalamualaikum. Yakin nggak dijawab? Pipi kiri tek, ini tangan yang kiri itu langsung ke kepalanya sambil diketak cetak. Ini lambang keakraban. Ayo praktekno sampean ketemu Kapolsek, ya pecah ndasmu. Lah petok wong ping 100 gak ya mumet ndase. Jadi pakai cara yang hikmah, bijaksana, kemudian nasihat-nasihat yang baik, santun penuh kelembutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, duduk lagi.
Ya berdiri duduk karena bokong saya keringkingen. Yang kedua, metode yang dipakai oleh para wali sehingga sukses besar mengembangkan Islam di Indonesia itu adalah uswatun hasanah. Jadi contoh konkret keteladanan yang prima. Mbok gak dirungokno kok. Halo. Jangan sampai salah gaya ya. Ngaji kalau gayanya duduk metungkrung kayak di warung itu bagus apa enggak ya kira-kira? Nah itu kok ada yang metungkrung. Itu namanya salah gaya. Coba. Halo. Beb Hasan ini misalnya ngajak adik-adik sholawatan tapi gayanya ngedance. Bukan salah sholawatan kok ngerem. Ya negeri dua pati dilarang merokok, tapi gurune dhewe nang ngarepe murite kebul nek rokokan. Gurune sing ngerokok langsung delik nang jero toilet ya lho. Ya Allah ya Karim. Sekarang maaf. Banyak guru katanya guru harus digugu dan Nah kalau seperti itu berarti ya nggak pantas digugu, nggak pantas ditiru. Itu guru bukan diguru. Tapi guru nek minggu turu. Kan sekolahnya libur. Kita itu maaf ya Bapak dan Ibu. Kalau ke anak didik terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Udah nggak usah banyak tuntutan, kasih tuntunan. Murid dituntut, kalian harus rajin, kalian harus berprestasi demi alma mater, demi nama baik sekolahan. Dituntut tapi nggak dituntun, ya song hasilnya. Ben disorai muridnya ya Ben. Ya harus saya sampaikan, banyak guru yang hanya bisa menyebut contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Kalian harus seperti itu loh, sekolahan itu contohnya setiap olimpiade pasti dapat juara olimpiade, juara sains. Itu contohnya sekolahan sana itu contohnya. Lah muridnya kalau pinter, lah mereka berprestasi karena diberi contoh yang baik oleh gurunya, karena guru pembimbingnya berprestasi, Pak. Apalagi ada guru yang sukanya bodoh-bodohin murid, diulang ra paham-paham, murid goblok kata muridnya. Kamu itu udah dijelasin berkali-kali, kemarin udah dijelasin, sekarang dijelasin lagi, masih juga nggak paham, nggak ngerti. Murid goblok kata muridnya. Pak, kalau saya nggak goblok, Bapak nggak jadi guru, Pak. Bapak jadi guru dapat gaji itu karena saya goblok ini loh, Pak. Itu yang goblok malah gurunya itu. Gurune minggat kabeh ya bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf. Saya sering sampaikan kritik ya. Masyarakat kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh. Siapa ngomong contohnya yang nyekeli mic mau? Mau tak jahit lambemu.
pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah. Anggota Mapolsek Tayu disuruh disiplin tepat waktu, tiap pagi harus apel, tapi Kapolseknya molor terus. Misalnya ini Kapolsek perlu dimutasi kalau misalnya seperti itu. Dan ini contoh kok. Halo ya Allah, coba banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah, pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Duh, di Indonesia ini coba adik-adik, acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara ada mauidhah hasanahnya. Ulang tahun sekolahan nih ono mauidhah hasanah. Mulai kelahiran sampai kematian itu loh ada mauidhah hasanah. Betul? Peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong Ramadan mauidhah hasanah, peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, keberangkatan haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah, mulai lamaran mauidhah hasanah, pernikahan mauidhah hasanah, sepasaran mauidhah hasanah, mantene meteng walimatul hamil mauidhah hasanah, dua anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah, walimatul nikah mauidhah hasanah. Saya udah pernah diundang semua, makanya bisa cerita. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu acara mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Di mauidhah hasanah kenapa? Ya karena cuma mauidhah bukan uswah. Lo kadang ada orang mauidhah kasih nasihat, jangan menggunjing, jangan mengerasani. Ayat Qur'annya dibaca, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan satu di antara kalian saling menggunjing, karena menggunjing, ngerasani, menjelek-jelekan orang lain itu seperti menikmati hidangan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lakhma akhihi maitan fakarihtumu. Makanya jangan ngerasani. Orang yang suka ngerasani itu seluruh amal ibadahnya dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan orang tahu dosanya ngerasani, disuruh memilih ngerasani sekali jedet sama berdiri mematung, nggak gerak, nggak ngomong selama 70 tahun, dia akan lebih memilih berdiri kayak patung, nggak bicara, nggak gerak selama 70 tahun daripada ngerasani sekali. Maka ngerasani itu dosa besar karena tercantum dalam Al-Quran. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang suka ngerasani pasti hidupnya sengsara dan menderita. Contohnya tetangga saya, loh ini malah ngerasani tanggane. Mari kita beramal dengan ikhlas. 2 jam lo pidato nerangno bab ikhlas. Ayat Qur'annya keluar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali mengikhlaskan amal ibadah semata-mata karena Allah. Maka jangan berharap balasan dari manusia. Balasan dari manusia itu kecil. Balasan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang ikhlas dalam beramal. Habis 2 jam ceramah bab ikhlas, pulang ceramah gak disangoni, gerundel. Makanya tolong panitia jangan sampai hari ini saya gerundel. Dan saya minta keikhlasan saya jangan diuji hari ini. Karena keikhlasan saya nyata-nyata belum teruji. Ayo iki kon petentengan sholawatan 3 jam, ojo kei apa-apa, mutung. Kalau kiai dulu, ulama dulu sukses dakwahnya itu karena lesannya adalah tindakannya, ucapannya adalah perbuatannya. Apa yang dikatakan dikerjakan. Ini pakai teori ini Kanjeng Nabi, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah, kok loncat-lanjut sekarang itu hitungannya per menit.
Itu mulang ning kelas saya jam-jaman kok. 1 jam 45 menit ya 45 menit. Ngono lho. Ada guru ngajar jame molor, muridnya jelas gak seneng. Ngono. Malah kadang-kadang dikurangi, lek gak ngono ya muridnya dikei tugas gurune rokokan no kantor. Apal aku kelakuannya guru sing males-males ini. Teko iki wonge saiki ndongsong wonge. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi kalau aku memerintahkan kalian, aku adalah pelaku pertamanya. Itu prinsipnya Rasulullah, bukan omong doang, omon-omon. Halo? Jadi kalau kiai dulu itu ya pidato ajak-ajak tahajud, emang kiainya istiqomah tahajudnya, nggak pernah absen sholat tahajudnya. Nah sekarang kan cuma teriak-teriak. Mari kita melaksanakan qiyamul lail kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin mulia derajatnya diangkat oleh Allah dunia akhirat, kerjakan sholat tahajud tiap malam. Yang ceramah sendiri enggak pernah tahajud. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang. Ya itu yang ngajak-ajak itu emang betul-betul menjaga kebersihan. Embo, gini loh ya, kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Ya Allah, diomongin ini kok gak paham ya modelnya. Sumpek aku ngomongi bocah ayu-ayu ganteng-ganteng tapi rondo oon gini. Kita itu kakean teori kurang itu kita kakean teori tapi kurang praktek. Loh apalagi maaf ya, maaf. Dilanjut apa enggak ini? Udah. Hanya sebatas teori. Maaf banget. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita tahu adik-adik, dulu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Kita dulu peringkat pertama, sekarang kita tergeser peringkat kedua, kalah sama Pakistan. Nah, pakai setan, omai palekmu. Harusnya yang menerapkan nilai-nilai Islam itu ya negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Di antara yang terbesar ya Indonesia. Kita punya trik an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Loh, harusnya negara kita ini negara yang terbersih dong. Tapi kenyataannya survei membuktikan kota yang betul-betul terbukti kualitas dan terjaga kebersihannya, kota paling bersih di dunia ini mana? Singapura, Tokyo, Venezuela. Tayu jere. Lah yang itu bukan kotanya orang Islam. Coba, saya pernah ke Singapura adik-adik. Ya Allah, beberapa kali. Ngapain ke sana? Ngarit. Oh, tak antemi pisan. Loh, beberapa kali gini-gini udah sering ke luar negeri. Ya Allah, rumang samu koyok dirimu ngutek no tayun. Urip model opo gini-gini udah sering ke Singapura. Saya pas dakwah ke sana tuh
diajak healing sama panitia, jalan-jalan naik kapal pesiar di Allah ya Karim, manjane susah ngomongi bocah desa susah ya. Nah, di sungai ya mesti naik kapal masuk ning kuburan ya. Di sungai itu adik-adik, jadi sungai di Singapura itu airnya betul-betul bersih, jernih, bening, nggak ada sampah, mau plastik, kertas, botol bekas air mineral, nggak ada sama sekali. Jernih, bersih, bening, sampai ikan kecil-kecil di dalamnya itu kelihatan, saking beningnya air. Lah kalau sungai di Tayu sini kan banyune gak ketok, sing plastik, sing kertas, sing botol, sing softtek, ketambahan vitamin T sing terimpul-terimpul kayak pisang goreng itu. Tapi dalile an-nadzafatu minal iman. Loh, kita prakteknya lo kalah sama yang lain. Maaf ya, tempat-tempat ibadah umat beragama lain, gereja, pura, wihara, kelenteng itu bersih-bersih, wangi-wangi. Ayo masjidmu masuk kamu ke jedingnya, bersihnya mesti standar internasional. Ini jedingnya sekolahmu itu kebun gak mempertambakan itu gak kuat. Mau ditulisi jagalah kebersihan an-nadzafatu minal, itu namanya cuma teori, tapi prakteknya nol. Apalagi maaf ya, jadi hanya sebatas label, hanya sebatas atribut, tapi minim esensi. Paham boga, ini aku yang menyesuaikan, yang memulai sekolah, yang mampu bahasa untuk pemainnya ciri-cirinya nih. Hanya atribut tapi minim dari esensi, hanya label, tampilan tapi miskin nilai. Apalagi maaf ya, kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Maksudnya apa? Segalanya diagamakan, dikaitkan dengan... Coba toh, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masuk omah kok ibadah? Masjid itu rumah ibadah. Sama tahu roh, masjidmu rukuk, masjidmu gobek-gobek zikir. Lah itu disebut rumah ibadah kok. Baju yang dipakai sama anak-anak itu namanya baju muslim. Padahal bajumu nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Busana muslimah kapan nek syahadat? Peci yang warnanya putih itu diarani peci haji. Padahal urung tau roh Mekah lho. Wong itu tukune nang pasar Tayu. Loh, bahkan adik-adik di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Tahu itu namanya tahu takwa, berarti tahunya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa kok. Barangkali adik-adik mau niru ndak apa-apa, bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, getuk naudzubillah min dalik. Tapi sekali lagi hanya tampilan aja, miskin dari nilai. Pengajian ini kadang yo mek menang gebyare tok, sholawatan menang gebyare tok. Mbah dirungokno mbah enggak iki aku ngomong ini iki. Loh, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang nyuri itu tangannya dipotong. Harusnya kita aman dari kriminalitas, Pak Kapolsek. Tapi negara di dunia ini yang paling aman dari tindak pidana dan kriminal itu ternyata mana? Belanda. Coba. Sampai KUHP kita, KUHP kita itu mengadopsi dari Belanda. Belanda itu bukan negara Islam, tapi paling aman dari maling. Sampai di Belanda itu ada 25 penjara tidak berpenghuni. Neng Indonesia overload kabeh penjara-penjara itu. Kadang masih sekolah, masih pelajar, aduh udah masuk penjara kok di Indonesia. Halo? Belanda itu aman dari kriminalitas, aman dari pencurian. Misalnya ya,
sampean misalnya ke Belanda, terus tas sampean ketinggalan, adik-adik tasnya ketinggalan di satu tempat pos jaga itu, tasnya ketinggalan, sampai satu hari adik-adik balik ke situ, tas itu masih ada, malah dikasih tulisan, yang merasa punya tas ini harap diambil. Coba neng tayu, wis dikempit loh, disaut. Mbok paham mbok enggak ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini berarti tantangan buat kita. Kita yang punya teori tapi yang mempraktekkan orang lain. Harusnya kita ini menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Adik-adik, udah biar nggak lama-lama, terakhir. Piye karepe kok iso gak oleh wis iku? Hoi. Hoi. Kok iso gak oleh wis lho karepe piye? Yang ketiga sekarang. Yang ketiga,